Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan salam sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya untuk menampilkan presentasi yang telah saya susun. Sebagai disclaimer, segala sesuatu yang tertampil dalam presentasi ini merupakan sumber dari web, Google, dan source manual. Baik, sebelum kita memasuki presentasi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Faisal Ramadan, tempat tanggal lahir saya di Loksmawe, sebuah kota kecil di Nangro, Aceh, Darussalam, pada tanggal 4 April 1991 atau 31 tahun yang lalu. Saya berdomisili di Medan, Sumatera Utara, saya beragama Islam, status pernikahan saya single, pendidikan terakhir saya SMK tamat pada tahun 2009. Asal sekolah saya SMK Negeri 2 dengan program pendidikan teknik mekanik otomotif. Saya memiliki hobi membaca, jalan-jalan, dan bermain bola basket. Sekilas mengenai pengalaman kerja, saya memulai karir sebagai mekanik alat berat di PT United Tractors Tbk. Sebagai mekanik magang selama 1 tahun dari 2009 sampai 2010. 3 bulan pertama saya in class di Medan untuk mempelajari segala macam teori mengenai alat berat. Setelah 3 bulan in class, saya dikirim ke UT Cabang Jambi untuk on job training. Tugas saya di sana untuk membackup warranty service customer, juga melakukan replace komponen jika ada komponen-komponen yang rusak, serta ada perbaikan-perbaikan yang tidak dapat ditangani oleh customer sendiri. Lalu setelah selesai 3 bulan on job training, saya kembali ke Medan untuk menjalani in class kembali untuk mempelajari teori-teori lebih lanjut. Lalu setelah selesai 3 bulan, saya berangkat lagi on job training ke Pama Site Indominco, ke UT Site Bontang untuk membackup unit milik Pama Job Site Indominco. Dengan job description, terkadang saya ditempatkan di FMC, full maintenance contract, warranty service, serta overhaul. Dalam full maintenance contract, saya melakukan daily check, periodic service, serta merekomendasi spare part untuk dilakukan backlog atau perbaikan-perbaikan terjadwal. Setelah selesai magang, saya ditempatkan di PT Pama Persada Nusantara yang merupakan anak perusahaan dari PT United Tractors selama 10 tahun. Jadi saya bekerja di PT Pama Persada Nusantara dari Agustus 2010 sampai September 2020. 5 tahun pertama saya ditempatkan di Pama Job Site Adaro yang berlokasi di Tabalong, Kalimantan Selatan. Di section wheel articulate, menangani unit motor grader, wheel dozer, wheel loader, dan articulate dump truck. Motor grader yang kami tangani di Pama Adaro itu merupakan Komatsu Grader 825 A-2 dan Caterpillar 24H. Wheel loadernya ada WA600, WA800, dan wheel dozer ada WD600, dan articulate dump truck ada HM400. Lalu pada November 2015, saya dimutasi ke Pama Job Site MTBU Morainim, Sumatera Selatan, untuk usaha tambang PT Bukit Asam. 2 tahun pertama saya ditempatkan di posisi awal sebagai mekanik wheel articulate, menangani unit yang sama yaitu Grader 825 dan WA. Ya, adanya WA di situ, WA600 paling besar. Lalu pada tahun 2017 terjadi penyusutan section di mana wheel articulate digabung sama wheel rigid menjadi wheel section. Jadi sebagai tambahan, saya juga menangani HD465 dan HD785 dengan job description-nya seperti mekanik pada umumnya, yaitu menangani unit service, perbaikan, repair, dan juga untuk overhaul. Lalu pada 2018, saya dirotasi ke section SSA, Site Support Equipment. Di sana saya menangani unit water tank, loop car, dan fuel truck, baik dari unit Scania maupun HD465. Oke, sekian sekilas mengenai pengalaman kerja saya. Sekarang kita berlanjut ke materi presentasi yang akan saya bawakan adalah tentang lubricating system. Jadi sebagai kita tahu, lubricating system atau sistem pelumasan merupakan
sistem yang berfungsi untuk melumasi komponen-komponen engine yang memerlukan pelumasan dan menyediakan oli bersih pada lokasi yang tepat di engine. Agar oli yang digunakan harus dapat bertahan pada suhu yang tinggi dan waktu penggantian oli yang lebih panjang serta pemakaian yang lebih rendah. Jadi untuk itu sebelumnya kita perlu untuk memahami apa saja sih fungsi oli. Jadi fungsi oli itu ada 6, yaitu sebagai cooling, pendingin, lubrikan, pelumas, anti corrosion, anti karat, gas sealing sebagai penyekat, cleaning pembersih, dan anti wear sebagai anti aus atau sebagai pelindung untuk menghindari aus yang berlebih. Jadi kita akan bahas satu-satu fungsi oli sebagai pendingin. Oli mendinginkan komponen mesin dengan cara bersirkulasi melalui setiap bagian dan menyerap panas untuk dikeluarkan dari mesin. Perlu diketahui bahwa panas yang timbul tidak hanya karena komponen yang saling bergesekan, bisa jadi karena adanya proses oksidasi pada engine. Lalu yang kedua, fungsi oli sebagai lubrikan atau lubrication atau pelumas. Melapisi dua buah material yang saling bergesekan. Lebih jelasnya, oli ini membantu melumasi komponen dan setiap partikelnya dalam mesin. Kinerja tiap komponen dalam mesin perlu dibuat lebih enteng agar langkah kerja yang dihasilkan lebih maksimal. Fungsi ketiga adalah sebagai anti karat, anti corrosion. Oli memiliki zat aditif yang berfungsi sebagai anti karat. Fungsi ini sangat membantu mesin yang berbahan dasar logam sehingga kemungkinan besar dapat timbulnya karat akibat tercampurnya dengan elemen lain. Ketika mesin berkarat, kondisi tersebut akan membebani kerja mesin. Lalu sebagai gas sealing, oli sebagai lapisan film antara silinder dan piston juga berfungsi sebagai penyekat sehingga kehilangan tenaga akibat kebocoran kompresi melalui celah piston silinder dapat dikurangi. Oli sebagai pembersih, oli sebagai cleaning. Oli sebagai pembersih, oli dapat berfungsi sebagai pembersih dalam mesin setelah tersaring melalui filter. Oli akan melewati bagian-bagian di dalam mesin atau simpelnya kita bilang adalah bersirkulasi. Saat oli melewati bagian yang kotor, kotoran akan dibawa dan didorong sehingga bagian itu kembali bersih dan akan dibawa kembali mengumpul pada oil pan. Ini sebabnya kita perlu mengganti oli secara berkala. Nah, jadi kotoran-kotoran yang mungkin akibat keausan, gesekan-gesekan atau material-material, gram-gram, nah itu akan terbawa kembali kumpul ke oil pan. Itulah makanya di oil pan adanya namanya strainer, penyaring awal dari kotoran-kotoran kasar, kotoran-kotoran yang besar. Lalu yang terakhir adalah sebagai anti wear atau anti aus. Mencegah gesekan langsung untuk mencegah atau meminimalisir terhadap dua komponen yang saling bergesekan. Next. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam sistem pelumasan. Ada oil pan, strainer, oil pump, lubricating valve, oil cooler, oil filter, dan main gallery. Dan sebelum kita memasuki diagram sistem pelumasan, kita akan membahas satu persatu fungsi dari komponen utama tersebut. Di sini ada oil pan. Oil pan adalah satu wadah penampung untuk oli engine. Oil pan juga membuang panas dari oli engine ke atmosfer dan memiliki internal baffle untuk mencegah oli teraduk-aduk. Ada sekat-sekat di dalamnya dan oil pan berada di bagian bawah dari engine. Jadi dengan membuang fluida panas atau menempatkan fluida panas dalam wadah yang lebar, itu akan mendapat percepatan pelepasan panas seperti itu. Lalu ada strainer. Nah, strainer inilah yang disebut dengan saringan awal dari masuknya engine sebelum memasuki oil pump. Nah, seperti itu. Jadi ya dia akan masuk semuanya seperti ini di saringan awal untuk menyaring kotoran-kotoran besar. Lalu setelah dari strainer kita akan ke oil pump. Oil pump berfungsi untuk membuat terjadinya aliran oli. Jadi oil pump inilah yang menghisap dari oil pan untuk dialirkan ke seluruh sistem. Oil pump memiliki spesifikasi berbeda-beda. Ada berbentuk trochoid, ada berbentuk gear pump. Jadi untuk engine 6D125 itu menggunakan tipe gear pump dengan kecepatan gearnya itu engine speed dikali 1,5. Berarti satu kali putaran engine oil dengan satu kali putaran crankshaft itu sama dengan 1,5 kali putaran mesin. Seperti itu. Dengan rev valve set pressure-nya 7 kg, berarti maksimal pressure yang dapat dikeluarkan dan dihasilkan oleh oil pump ini sebesar 7 kg.
sini ada lubricating valve. Jadi lubricating valve itu fungsinya untuk mengatur tekanan dalam engine, membatasi tekanan, mengatur, membatasi, dan mengamankan. Makanya di sini ada tiga lubricating valve yang terdapat di dalamnya, yaitu yang pertama itu safety valve, yang kedua itu main relief, yang ketiga adalah regulator valve. Tiga nama ini memiliki fungsi dan cara kerja yang sama, namun tujuannya berbeda, makanya namanya berbeda-beda pula. Jika main relief itu ada di oil pump, dia membatasi tekanan pompa sampai 7 kilo tadi. Tujuannya apa? Agar pompa tidak memberikan tekanan yang berlebih. Lalu yang kedua adalah regulator valve. Regulator valve membatasi tekanan yang akan masuk ke sistem, sekitar 3 kilo lebih. Lalu ada safety valve. Safety valve terletak pada oil filter. Dengan tujuan apa? Jika terjadi kebuntuan pada oil filter, maka jika tidak ada safety valve, maka oli akan terhenti di situ. Nah, fungsinya safety valve tadi adalah untuk membypasskan oli yang lewat. Jadi seandainya agar tidak ada kekosongan oli setelah oil filter, seperti itu. Jadi jika tidak ada safety valve, maka tidak ada oli yang mengalir. Jadi makanya jika kita lupa mengganti oli, kita telat mengganti oli sangat kotor, filter sangat buntu, akan terjadi kerusakan yang sangat fatal. Maka dari itu ciptakan safety valve. Tapi memang yang mengalir adalah oli-oli kotor pastinya, seperti itu. Makanya jangan pernah telat untuk mengganti oli. Lalu ada oil cooler. Kenaikan temperatur oli yang berlebihan menyebabkan kualitas oli akan menurun, lapisan filmnya akan rendah, dan lain sebagainya. Maka untuk mengatasi panas yang berlebihan pada oli, maka sistem dipasang dengan oil cooler. Dari oil pump, oil mengalir menuju oil cooler yang berfungsi untuk mendinginkan dan memindahkan panas dari oli. Pendinginan ini bertujuan untuk mempertahankan kualitas dari oli pelumas. Biasanya pendinginan menggunakan air atau menggunakan udara. Seperti itu. Lalu kita masuk pada bagian oil filter. Oil filter atau filter oli berfungsi untuk menyaring kotoran-kotoran dari aliran oli yang akan masuk ke dalam sistem. Jadi sebelum masuk sistem akan disaring oleh oli filter tersebut. Nah, pada penyaringan di oil filter itu penyaringannya akan semakin kecil. Jadi kotoran-kotoran itu kotoran-kotoran yang sangat kecil akan tersaring di sini gitu. Bisa jadi pecahan-pecahan gram dan segala macam. Makanya jika ada kasus seperti engine jam, macet atau segala macam, yang dilakukan adalah pengecekan di oil filter. Dibelah, akan dicek filtering areanya dan kondisi filternya seperti apa. Dan yang terakhir adalah main gallery. Dari main gallery inilah awal mula oli itu akan mengalir pada komponen-komponennya masing-masing, seperti camshaft atau ke turbo, rocker arm, dan lain-lainnya. Inilah tempatnya akan dibagi-bagi ke setiap komponen. Berikut adalah diagram chart dari lubricating system berserta alur ke setiap komponennya. Bisa kita pahami bersama mana tempat-tempatnya. Di situ ada oil engine, di situ ada oil strainer, oil pump, main relief valve, oil cooler, thermostat, strainer, oil filter, safety valve, regulator valve. Terus ada adapternya, ada bypass filternya, piston cooling nozzle, dan seluruh bagiannya. Ada camshaft, bisa kita lihat sendiri, bisa di zoom mungkin. Oke. Jadi berikut adalah video animasinya. Baik, kita masuk ke animasi dari lubricating system pada engine 6D170. Dari 6D170 tersebut sendiri memiliki arti bahwa engine ini memiliki 6 silinder dengan direct engine tegak lurus, bukan engine V, dan 170 merupakan diameter silinder. Oke, berikut adalah komponen-komponennya. Ini ada oil pan, ada oil cooler, oil filter. Nah, di sini main relief valve, di sini
Dan ini namanya safety valve. Di sini main gallery, bertuju pada crankshaft, silinder, timing gear. Di sini ada rocker arm, turbo. Oke. Nah, ini berarti sebenarnya ini adalah regulator valve. Ini regulator valve. Nah, ini adalah regulator valve. Jadi safety main relief valve itu ada di sini, ada di outputnya pompa. Kita mainkan di sini. Nah, oli mengalir disedot oleh pompa, dibatasi sampai 7 kilo. Jika ada berlebih maka akan dikembalikan kepada oil pan. Nah, lalu lanjut menuju regulator valve. Di regulator valve dibatasi sampai 4 kilo, 3 sampai 4 kilo. Lalu diteruskan ke oil cooler. Nah, jika ada berlebih, jika ada tekanan berlebih seperti misalnya overrunning dan segala macam, maka ini katup akan membuka, oli akan dikembalikan ke dalam oil pan. Lalu setelah masuk ke oil cooler, terus dia akan melewati filter. Nah, seperti ini filter terisi, lalu akan menuju main gallery. Dari main gallery akan diteruskan ke komponen masing-masing yang membutuhkan penyaringan. Nah, bagaimana kerjanya jika oil filter buntu? Nah, oil filter buntu akan di sini buntu akan menaikkan tekanan sehingga oli akan dibypass langsung ke main gallery, tidak melewati filter lagi. Jadi oli yang lewat adalah oli kotor, tidak melalui penyaringan. Seperti itu. Oke, penjelasannya sudah cukup banyak, cukup singkat. Nah, inilah jadi bagaimana cara kerja dan aliran-aliran oli tersebut sampai ke sistem engine. Baik, terima kasih atas perhatian yang diberikan. Semoga apa yang saya paparkan bisa bermanfaat untuk kita semua. Lebih dan kurang saya mohon maaf karena tidak ada kesempurnaan bagi seorang manusia. Namun menjadi yang terbaik adalah upaya yang harus dilakukan. Minimal kita akan lebih baik dari diri kita sendiri di hari kemarin. Jangan pernah berpikir negatif, karena pikiran negatif tidak akan pernah membawa kita pada kehidupan yang positif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan sejahtera untuk kita semua dan semangat pagi.